Perut buncit atau perut gembul, teman-teman, kita paling sering makan ya. Waktu kita makan, makronutrisi paling banyak karbohidrat. Waktu karbo kita makan, gula darah kita naik. Ketika gula darah naik, pankreas kita merilis insulin. Insulin hadir deh teman-teman naik. Nah, kalau insulin hadir naik, maka apa yang terjadi? Terjadilah penyimpanan di dalam sel lemak kalau teman-teman tahu. Selain itu juga ketika insulin hadir, karena dia ngambil kelebihan gula darah itu, biasanya gula darahnya dari yang naik, hyperinsulinemia, akhirnya turun menjadi hipoglikemia. Dia terjun turun ke bawah. Dan ketika dia turun ke bawah terjadi hipoglikemia, pada saat itulah otomatis kita menjadi lapar. Nah, ketika lapar apa yang terjadi teman-teman? Yang ada kita kepengen ngemil lagi, kepengen makan. Ketika kita kepengen makan apa yang terjadi teman-teman? Gula darahnya naik lagi. Kita lihat kita muter terus di sini. Selain itu juga teman-teman sekalian, ketika gula darahnya kita terjun turun ke bawah, badannya stres. Ketika stres, bisa terjadi kortisol hadir, satu. Bisa kedua, kita larinya ke, jadi kepengen makan. Ketika pengen makan, muter lagi kita ke sini. Ketika kortisol hadir, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Gula darahnya juga naik dengan sendirinya, karena kasihan kamu lagi stres, makanya gulanya naik. Teman-teman, kita berkutat aja di sini, muter-muter terus. Ini yang disebut dengan namanya lingkaran setan, adalah aktivitas yang kita lakukan setiap saat, setiap hari, tanpa kita sadari, dari yang perutnya tadinya six pack, akhirnya jadi six man, ya begini. Ini menurut gua adalah kebohongan publik yang paling besar. Nah, teman-teman kan sering dengar komen-komen kayak begini. Kalau orang-orang yang obesitas dan diabetes, dia selalu bilang, iya ini turunan, ini genetik obesitas dari keluarga. Turunan diabetes genetik dari keluarga. Itu bull crap. Yang diturunin adalah bukan genetiknya, tapi kebiasaan buruknya. Ini gua kasih research paper terbaru dari American Journal of Clinical Nutrition. Ini mereka itu ngelihat 200 ribuan orang dan mereka itu follow up sekitar 12-13 tahun. Mereka itu ngelihat juga genetic mutation atau genetic variation dari orang-orang 200 ribuan itu. Mereka itu ngelihat 156 SNPs, single nucleotide polymorphisms. Lu orang Google aja apa itu SNPs. Terus mereka juga ngelihat kebiasaan hidup dari sisi pola makan dan pola hidup orang-orang tersebut. Terus mereka itu ngelihat insiden kena sakit jantung, coronary heart disease. Mereka tuh temuin di orang-orang yang punya genetic susceptibility untuk punya obesitas, terutama di perut, abdominal obesity. Itu kalau mereka itu hidup sehat, pola makan sehat, olahraga dan segala macam. Itu resikonya malahan lebih rendah daripada dengan orang-orang yang katanya itu genetiknya itu bagus, tapi pola makan dan pola hidupnya jelek. Jadi itu terserah teman-teman. Menurut gua, kalau teman-teman masih percaya bahwa oh ya ini turunan dari mana gua itu obesitas, dari mana gua itu diabetes, that is bull crap. Itu semua tergantung dari pola hidup dan pola makannya teman-teman. Semoga bermanfaat. Apakah makan tinggi lemak tidak menyebabkan TG tinggi? Ya, pada tayangan yang lain saya sebutkan juga bahwa trigliserida yang tinggi itu berbahaya bagi tubuh kita, menyebabkan kerusakan banyak organ di dalam tubuh kita dan memicu terjadinya insulin resisten. Oke, makan lemak tinggi memang akan meningkatkan TG di dalam tubuh kita, ya. Tetapi kalau makanannya hanya lemak tinggi dengan karbohidrat yang rendah, maka trigliserida ini akan digunakan oleh tubuh kita sebagai bahan bakar, tidak disimpan. Yang jadi persoalan adalah makanan lemak tinggi disertai dengan karbohidrat yang tinggi. Contohnya apa? Nasi goreng, fried chicken, semua makanan yang dibungkus dengan tepung yang dalamnya ada daging atau sumber hewani, itu adalah perpaduan antara karbo tinggi dan lemak tinggi jadinya, ya. Itu yang menjadi persoalan jadinya. Lemak tinggi salah satunya mengandung trigliserida dikonsumsi, kemudian karbohidratnya juga tinggi, maka karbohidrat inilah yang akan dibakar duluan, metabolismenya disesuaikan dengan kebutuhan Anda tentunya. Kalau Anda makan karbohidrat tinggi, karena karbohidrat tinggi itu adalah sumber energi utama dalam tubuh kita, sudah disediakan sumber energinya tetapi tidak dipergunakan untuk bergerak, maka sumber energi ini akan diubah menjadi lemak. Salah satunya adalah trigliserida ini. Ya, jadi trigliseridanya menjadi sangat tinggi sekali. Dari lemak ada sumbangsih trigliserida, tapi ketika ada karbo yang tinggi juga, maka trigliserida ini yang dari lemak akan disimpan. Lalu dari karbohidrat dibakar, dan ternyata masih lebih, maka sisa dari karbohidrat ini akan diubah juga menjadi trigliserida lagi, disimpan lagi. Itulah berbahayanya jadinya. Begitu ya jawaban saya. Jadi jawaban ini benar, bisa saja menyebabkan TG tinggi, tapi tidak usah khawatir
bila Anda hanya mengkonsumsi high fat, tinggi lemak, tapi low carb, rendah karbohidrat. Sehingga TG-nya dari makanan itu akan dipakai sebagai sumber energi. Jadi itu strateginya ya. Jangan khawatir makan lemak, asal makan nasinya dihindari. Ya, makan lemak boleh, makan sumber hewani sangat dianjurkan, asal tidak disertai dengan makan nasi. Oh, saya lebih baik makan nasi. Betul, kalau Anda makan nasi, maka lauknya sangat minim ya. Silakan, pilihan pada Anda. Bila informasi ini bermanfaat bagi Anda, bagikan kepada yang lainnya ya. Semoga yang lainnya juga bingung memilihnya, mana yang enak jadi, dan menyehatkan tentunya. Salam sehat. King of the road, trailer for sailoring. Man, trailer for sailoring. Ain't got no cigarettes, but trailer for sailoring. Give, man, don't pay no. Trailer for sailoring. Sailoring, ain't got no trailer for sailoring. Give man a man by no man. King of the road, trailer for sailoring. Man, trailer for sailoring. Ain't got no cigarettes, but give, man, don't pay on you. Trailer for sailoring. Rooms to let. Trailer for sailoring. Ain't got no